Sebelum mendengarkan berita baik dari Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa bagi kami, menyertai dan melindungi kami di sepanjang kehidupan kami, dan pada saat ini Engkau menolong kami, membimbing kami untuk menikmati pengajaran-Mu. Kami memohon Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan baik, menyimpannya di dalam hati kami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita dalam masa Natal, saat memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan menjelang memasuki tahun baru 2021. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus untuk merenungkan pertanyaan, apakah menyenangkan Tuhan Yesus kita merayakan hari kelahirannya, tetapi tidak peduli atas kerinduannya? Judul renungan pada saat ini, kerinduan Yesus adalah keberadaanku. Saya ulangi, kerinduan Yesus adalah keberadaanku. Yang menjadi bacaan renungan Yohanes 17 ayat 24 dan 1 Yohanes 2 ayat 6. Untuk menjawab pertanyaan, mari kita jawab pertanyaan itu dengan fokus pada judul renungan tadi. Kerinduan Yesus adalah keberadaanku. Dengan menjawab 5 pertanyaan berikut. Yang pertama, seperti apa keberadaan orang Kristen atau keberadaanku? Pertanyaan kedua, apa itu kerinduan Yesus? Pertanyaan ketiga, bagaimana kita memenuhi kerinduan Yesus? Yang keempat, bagaimana merayakan hari kelahiran Yesus dengan kerinduan Yesus untuk menyenangkannya? Yang kelima, apa tampilan keseharian dalam menjalani kehidupan dengan kerinduan Yesus? Nanti setelah menjawab pertanyaan itu, kita menemukan jawaban atas pertanyaan pokok. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjawab pertanyaan pertama, seperti apa keberadaan orang Kristen atau keberadaanku, mari kita awali dengan memahami Yohanes pasal 15 ayat 16, bahwa orang Kristen dipilih dan diperintahkan Yesus untuk menghasilkan buah yang banyak. Artinya menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru untuk menghasilkan
petobat baru. Itu dulu. Selanjutnya dalam Yohanes 15 ayat 5 disebutkan bahwa di luar Yesus seorang Kristen tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu penegasan bahwa untuk menghasilkan buah yang banyak, orang Kristen harus hidup bersama Yesus. Hal inilah yang mengajarkan bahwa sesungguhnya hidup bersama Yesus adalah keberadaan orang Kristen. Hidup bersama Yesus adalah keberadaanku. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus menyatakan seperti ranting pada pokok anggur. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjawab pertanyaan kedua, apa itu kerinduan Yesus? Mari kita baca bacaan Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini doa Tuhan Yesus. Jadi tadi kita sudah dengarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus membawa di dalam doanya, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kerinduan Yesus adalah hidup bersama orang Kristen. Artinya, Yesus leluasa berkarya di dalam kehidupan orang Kristen, dan orang Kristen hidup dalam ketaatan kepada Yesus. Jadi tidak ada tempat bagi pengertian sendiri di dalam kehidupan orang Kristen. Dan memang hal itu sudah ditegaskan di dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah dijelaskan bahwa hidup bersama Yesus adalah keberadaan orang Kristen atau keberadaanku. Sekarang barusan dijelaskan bahwa kerinduan Yesus adalah hidup bersama orang Kristen. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kerinduan Yesus adalah keberadaan orang Kristen. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjawab pertanyaan ketiga, bagaimana kita memenuhi kerinduan Yesus? Kita harus memahami bahwa orang Kristen memiliki pikiran Kristus. Itu ditegaskan di dalam 1 Korintus 2 ayat 16b. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi di dalam pikiran orang Kristen itu dipenuhi dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, orang yang memiliki pikiran Kristuslah orang yang menjalani hidup bersama Yesus. Orang yang menjalani hidup dengan kerinduan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Apa yang harus dilakukan untuk memiliki pikiran Kristus? Kalau kita baca di dalam Kolose 3 ayat 10, ternyata untuk memiliki pikiran Kristus, kita harus terus-menerus membaharui manusia baru melalui mau belajar kepada Yesus Kristus setiap hari, dengan mempelajari firman Tuhan setiap hari. Dan inilah yang membuat hati dan pikiran dipenuhi firman Tuhan dan membuat seseorang memiliki pikiran Kristus. Sesuai dengan Amsal pasal 23 ayat 7, orang yang memiliki pikiran Kristus adalah orang yang berbicara dan berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, orang yang hidup bersama dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjawab pertanyaan keempat, bagaimana merayakan hari kelahiran Yesus dengan kerinduan Yesus untuk menyenangkannya? Dengan memahami dan menyadari kerinduan Yesus, yakni hidup bersama orang Kristen, maka untuk menyenangkan Yesus dalam merayakan kelahirannya, pertama, dalam hal selama ini belum menjalani hidup bersama Yesus, maka dalam merayakan Natal sepatutnya lah kita mengaku dosa kita. Karena tidak menaati Yohanes 17 ayat 24, tidak menjalani hidup bersama dengan Tuhan, tidak memiliki pikiran Kristus. Kita mengaku dosa kita sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk selanjutnya, kita mau menjalani hidup bersama Yesus dengan memiliki pikiran Kristus. Dalam hal selama ini sudah menjalani hidup bersama Yesus, sudah memiliki pikiran Kristus, maka dalam merayakan Natal sepatutnya lah kita bersyukur atas pemeliharaannya dengan melakukan perbuatan kasih, menyalurkan kasih bagi sesama yang memerlukannya. Jadi perbuatan kasih ini harus sungguh-sungguh tepat sasaran, yaitu bagi orang yang sungguh-sungguh memerlukannya, bukan sesama kita yang bisa memperoleh, tetapi untuk orang-orang yang tidak mampu memperoleh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjawab pertanyaan kelima, apa tampilan keseharian dalam menjalani hidup dengan kerinduan Yesus? Dengan memperhatikan karakter dasar pertama orang Kristen yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Orang yang menjalani hidup dengan kerinduan Yesus
tampilan kesehariannya yang utama adalah sifat rendah hati. Artinya memiliki kesadaran ketergantungan kepada Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus menyatakan hal ini dengan pernyataan miskin di hadapan Allah. Jadi kalau orang miskin itu selalu begini dia, ketergantungan kepada orang lain. Kita juga seperti itu di hadapan Tuhan. Kita harus begini terus di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan Allah, ketergantungan kepada Tuhan. Inilah ungkapan sifat rendah hati. Barulah kita bisa hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, Yesus itu rendah hati. Jadi orang rendah hati, inilah yang bisa ketemu dengan Yesus yang rendah hati. Jadi jangan mimpi hidup bersama dengan Tuhan Yesus kalau kita tidak memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati melahirkan tampilan-tampilan keseharian berikutnya. Apa itu? Terus-menerus belajar kepada Yesus. Terus-menerus belajar kepada Yesus. Di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, belajarlah kepadaku, kata Yesus. Jadi untuk orang Kristen ini harus betul-betul disadari. Tidak ada hari tanpa belajar kepada Yesus. Dengan tiap hari belajar kepada Yesus melalui mempelajari firman Tuhan setiap hari, hati dan pikiran seorang Kristen didiami, dipenuhi firman Tuhan. Dan itulah yang membuat seorang Kristen memiliki pikiran Kristus. Di dalam pikirannya tidak ada selain daripada firman Tuhan. Menjadikan seorang Kristen itu berbicara firman Tuhan, berbuat firman Tuhan, menjalani hidup menginjili. Orang lain mendengarkan, dia berbicara firman Tuhan, dia berbuat firman Tuhan. Ini menampilkan hidup mengasihi orang lain di sekitar merasakan. Dan inilah yang membuat orang lain berkerinduan mengenal Yesus. Membuat orang lain berkerinduan percaya kepada Yesus. Ini kondisi yang sering dilupakan. Banyak orang Kristen berubah menjadi orang Kristen dalam tanda kutip yang ngomong sembarangan. Orang Kristen tidak ada ngomong sembarangan karena dia memiliki pikiran Kristus. Tapi banyak yang berubah menjadi orang Kristen dalam tanda kutip. Berbicara menurut pengertiannya sendiri. Berbuat menurut pengertiannya sendiri. Apa yang terjadi? Tidak ada orang datang kepada Yesus. Karena tidak ada bedanya penampilannya dengan penampilan dunia. Kalau orang Kristen pasti berbeda dengan dunia. Karena Yesus yang menghidupinya. Jadi kalau kita menjalani hidup menginjili, ini merupakan hidup yang menyenangkan Tuhan. 5 pertanyaan sudah kita jawab.
Dari jawaban atas 5 pertanyaan tadi, sesuai Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Yang mengungkapkan bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan, setiap orang yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Jadi sesuai dengan Kisah Para Rasul 10 ayat 35, adalah tidak menyenangkan Tuhan Yesus. Kita merayakan Natal tetapi tidak dengan kerinduan Yesus. Tidak hidup bersama Yesus, tidak memiliki sifat rendah hati. Oleh karena itu, mari kita merayakan Natal dan memasuki tahun baru 2021 dengan memiliki kerinduan Yesus sebagai keberadaan kita. Hidup bersama Tuhan, memiliki sifat rendah hati, maka kita menikmati Tuhan Yesus, memberkati, menghidupi, memelihara kita, membuat hidup berkemenangan dan hidup menginjili, menghasilkan petobat baru dalam masa pandemi COVID-19, dan Tuhan dimuliakan. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Luar biasa tuntunan dan pertolongan-Mu, sehingga kami boleh menikmati pengajaran-Mu pada saat ini. Kiranya kerinduan Yesus sebagai keberadaan kami boleh nyata di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk kami tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa. Yesus Kristus telah mati di kayu salib di Bukit Golgota, dan kami boleh menjadi umat yang diberkati Tuhan, menjadikan semua bangsa di bumi mendapat berkat. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang telah lahir di Betlehem. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Ku dikuatkan kokoh bagai karang, Yesus Dia harapanku. Yesus harapanku.
jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang telah lahir di Betlehem. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Ku dikuatkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku.